Kembali bersama kami di Sang Inspiratif. Selamat malam untuk semua kenangan yang masih tersimpan. Demokrat walkout dari sidang Omnibus Law dan itu biasa aja. Memang partai walkout biasa. Sama kayak mantan-mantan kita yang pergi karena 1-2 masalah. Atau dia yang tiba-tiba menghilang saat kita masih butuh penjelasan. Demokrat. AHY bagi saya itu sama kayak anak muda belum cukup umur yang tiba-tiba dipaksa menikahi seorang janda. Tiba-tiba AHY dipaksa menjadi seorang ketua partai politik yang sudah gurem dan hampir degradasi, dan dia nggak tahu mau ngapain. Gitu. Makanya ketika dalam pembahasan Omnibus Law, AHY malah bilang dia menolak dan meminta maaf kepada masyarakat dan buruh karena tidak mampu mempertahankan atau memperjuangkan penolakan terhadap Omnibus Law. Saya sebagai rakyat bingung ya. Ngapain lu minta maaf? Kita tuh rakyat udah tahu kalau Demokrat itu partai gurem. Kayak rengginang lah gitu. Ada nggak ada dia tuh nggak apa-apa. Jadi ngapain lu minta maaf gitu. Dan alasan AHY kenapa menolak Omnibus Law ini juga aneh gitu. Nggak nyambung gitu. Orang lagi bahas Undang-Undang Cipta Kerja, terus alasan AHY menolak undang-undang ini karena kita sedang menghadapi pandemi, katanya. Jadi sebaiknya ini tidak darurat, sebaiknya pemerintah fokus pada penanganan pandemi. Ini kan contoh orang nggak tahu gitu. DPR itu kerjanya ya bahas undang-undang. Kok malah disuruh bahas pandemi? Lagian, pandemi ini kita nggak tahu kapan selesainya. Itu pertama. Kedua, apakah kalau lagi musim pandemi seperti sekarang, kita jadi nggak boleh ngapa-ngapain? Apakah DPR itu nggak boleh bahas undang-undang? Gitu. Ya terus ngapain dia digaji? Ngapain DPR itu ada kalau gitu? Mending liburin aja, PHK aja DPR-nya gitu. Lumayan hemat. Lagian, nunggu pandemi selesai baru bahas Undang-Undang Cipta Kerja, itu sama kayak nunggu Demokrat menang pemilu. Mustahil. Kalau nggak curang, mustahil gitu. Alasan penolakannya juga apa ya? Yang kedua itu juga gak masuk akal. Alasan AHY menolak Omnibus Law ini karena kata dia gitu, undang-undang ini dibahas secara kilat. Kilat apanya? Undang-undang ini masuk ke DPR bulan Januari, ini udah Oktober. Udah 10 bulan. Apanya yang kilat gitu? Kilat itu 2 hari, 3 hari kilat tuh. Oh, pos kilat. Ya kilat tuh bukan 10 bulan lah gitu. Terserah berapa. Ini kalau 10 bulan tuh udah kelamaan sebenarnya. Ini zamannya Jokowi, bukan zaman SBY. 10 bulan kok dibilang kilat. Pantesan bapakmu nggak ngapa-ngapain ya. Lagian saya yakin AHY ini nggak baca tuh Undang-Undang Omnibus Law tuh kayak gimana tuh, saya yakin dia nggak baca. Karena dia nggak tahu gitu, makanya ketika ditanya kenapa menolak, dia nggak bisa menjabarkan atau menjelaskan poin-poin keberatan atau pasal-pasal yang dia anggap itu salah. Nggak ada tuh. Jadi dia ditanya Undang-Undang Cipta Kerja, jawabannya pandemi, jawabannya kilat. Terlalu apa ya? Terlalu contekan gitu. Jadi kalaupun undang-undang yang dibahas itu undang-undang lain, jawabannya tetap ini tuh. Ampun. Jadi AHY itu kayak buruh gitu ya. Maksud saya gini, buruh itu juga nggak baca undang-undang gitu. Jadi dia demo aja gitu. Apa yang dia demo dan dia permasalahkan ya nggak tahu. Modalnya modal hoax gitu. Kan ada tuh hoax yang soal Omnibus Law yang disebar ke para buruh, yang isinya cuma satu kalimat tuh. Yang nggak ada pesangon lah, sholat Jumat cuma 1 jam, nggak ada cuti ya itulah. Hoax semua itu. Mau dibahas? Ya mari. Ambil contoh. Kalau sholat Jumat hanya boleh 1 jam.
ini negara dan pemerintah dan DPR ini serius membahas undang-undang yang apa ya, dampaknya tuh besar gitu. Ngapain bahas soal sholat Jumat? Ngapain? Nggak ada tuh dalam Omnibus Law bahas sholat Jumat. Karena apa? Karena sholat Jumat itu sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun dan sampai sekarang itu sudah biasa terjadi. Ngapain dibahas lagi? Ngapain diatur lagi? Omnibus Law itu mengatur undang-undang yang saling bertabrakan, yang tumpang tindih, yang belum jelas atau masih perlu dikoreksi dari undang-undang yang sudah ada. Kalau sholat Jumat yang ngapain dibahas? Nggak ada tuh, nggak ada. Tapi kalaupun dibahas, ini uniknya ya. Lucunya dari hoax tuh pasti ada sisi yang ganjil gitu. Kalaupun dibahas dan diatur 1 jam, pertanyaan saya, emangnya sholat Jumat itu berapa jam sih? Pengen tahu ya. Kalian sholat Jumat itu berapa jam? 5 jam? Kan nggak mungkin. Ya 1 jam cukup lah. Ngapain masih diprotes gitu? Memang ada pasal yang benar disuarakan dan itu katanya mengurangi begitu. Jadi di undang-undang sebelumnya pesangon itu sebanyak 35 kali gaji. 35 apa 32 gitu. Jadi kemudian dikurangi menjadi 25 kali gaji. Ini memang ada pengurangan begitu. Tapi kenyataan di lapangan, emang siapa perusahaan yang membayar 25 kali gaji? Yang sampai 32 kali gaji siapa? Nggak ada. Nyari yang 25 kali gaji pun susahnya minta ampun. Malah banyak orang kena PHK dan dia nggak dapat apa-apa. Malah cuma dikasih 2-3 kali gaji. Banyak kan yang kayak gitu. Nah, pemerintah membuat kebijakan ini dan mengubah aturan itu supaya lebih konkret, lebih jelas. Karena pemerintah ingin berkontribusi atau ikut bertanggung jawab jika terjadi PHK. Itulah kenapa dijadikan 25 kali gaji. Jadi penghitungannya, pemerintah ikut membayar sebanyak 6 kali gaji dan 19 kali gajinya dari pengusaha. Ya fair dong. Jadi misal pun pengusahanya bangkrut atau tidak ada pesangon dari pihak pengusaha, minimal dapat dari pemerintah 6 kali gaji. Minimal itu. Masa enggak gitu kamu tolak sih? Coba tanya AHY itu. Ngapain kamu nolak hal-hal yang kayak gini gitu, yang positif? Selain itu, ada juga pasal soal sertifikasi halal. Ini yang memang bikin banyak orang marah nih. Sertifikasi halal direncanakan untuk digratiskan kepada UMKM gitu, sama pemerintah. Sebelum ini kan bayar mahal ke MUI gitu. Nah, pemerintah mau bikin sertifikasi halal sendiri, gratis buat UMKM. Ini kan bagus, Bos. Terus ngapain kamu tolak? Saya tahu lah kalau yang nolak itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan atau orang-orang yang mendapat keuntungan gitu dari panjangnya birokrasi dan mahalnya sebuah label halal. Itu maklum. Tapi kalau kayak AHY ini kenapa nolak? Kalau kayak buruh itu kenapa nolak? Kan bagus. Apakah AHY juga ikut terlibat dalam sertifikasi halal? Jahat bener tuh. Enggak lah, saya yakin AHY karena nggak paham aja, jadi dia nggak baca, ya masih baru memimpin partai dan dia ya kayak anak muda yang tiba-tiba jadi kepala keluarga gitulah, masih perlu banyak belajar. Dan itu nggak apa-apa, selama itu diakui dan diperbaiki. Begitulah kura-kura.